Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channelnya Auli Nugraha Saputra ya. Kita akan bahas beberapa hal yang sering ditanyakan oleh beberapa banyak siswa-siswi ya, atau orang-orang yang belum tahu kayak IP versi 4 itu apa, versi 6 itu apa, biner itu apa, desimal itu apa, okten itu apa, heksadesimal itu apa. Nah, ada yang tahu nggak apa semua itu? Nah, sekarang kita akan bahas ini semua, oke? Nah, sebelum dibahas, ayo bantu saya untuk subscribe channel ini. Kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita akan mulai course gratisnya ya. Nah, ini saya akan memberitahukan penjelasan tentang versi 4, versi 6, biner, desimal, okten, heksadesimal. Oke? Sudah siap? Siapin buku, catatan, pulpen, jangan lupa cemilan. Oke, cemilan 10, 11, 11, 12. Oke. Langsung kita mulai saja. Nah, kita akan membahas namanya itu sistem angka, desimal, biner, okten, dan heksadesimal. Nah, ini oleh saya yaitu Auli Nugraha Saputra. Nah, langsung kita mulai. Oke, pembelajarannya. Pertama adalah sistem angka. Sistem berasal dari bahasa Latin ya, yang ini. Pencet lagi. Nah, ini nah ini ya, sistem berasal dari bahasa Latin ya, namanya sistema, oke? Dan bahasa Yunani systema, bahasa Jepang ya systema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi untuk mencapai suatu tujuan ya. Jadi sistem itu bagaimana suatu tujuan itu tercapai lah ya. Terus sedangkan angka adalah suatu tanda ya, atau lambang yang digunakan untuk melambangkan bilangan. Kayak lambang 1 ya 1 ini ya. Aduh. Gimana sih? Nah, gini ya. 2 ya 2 gini ya. Nggak ada 2 itu. Kayak gini ya. Nah, ini kan enggak ya. Nah, itu contohnya. Oke, kita lanjut. Nah, contoh sistem angka itu ada desimal, biner, oktal, heksadesimal. Nah, kalian bisa melihat tuh di layar tuh ya. Apa keterkaitan itu semua dengan IP versi 4 dan versi 6? Apa ya? Nah, jadi di sini bakal sebenarnya sistem angka ini ada keterkaitan dengan pelajaran jaringan dasar juga ya, pengelapatan IP pada jaringan komputer. Nah, itu kayak IP versi 4, IP versi 6, nanti ada kelas A, kelas B, host ya. Nah, di sini kita akan bahas dulu nih basicnya, yaitu kayak konversi gitu ya. Nah, dari basicnya itu dari desimal ke biner, nanti konversi biner ke desimal, desimal ke biner. Kita akan pelajari dulu basicnya dulu. Nah, yang kita pelajari di course atau di pelajaran ini itu pertama adalah desimal sama biner dulu nih. Nah, untuk oktal dan heksadesimal dan juga IP versi 6 itu ngaruh ya. IP versi 6 itu nanti masuk ke heksadesimal juga. Nah, desimal biner ini masuknya ke versi 4. Oke. Nah, jadi kita akan bahas dulu desimal dan biner biar kalian paham. Nah, nanti juga ada contoh soal yang bisa kalian kerjain, oke? Nah, kita lanjutin. Nungguin. Oke, langsung kita next saja. Nah, di sini adalah bilangan desimal ya, bilangan desimal. Bilangan desimal adalah sistem bilangan yang menggunakan angka berbasis 10, yaitu 0 sampai 9. Jadi desimal itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya.
Ya, angka-angka itu dah disebut bilangan desimal ya. Bilangan desimal juga disebut dengan sistem bilangan 1/10, 1/10. Oke, kita next lagi. Nah, pecahan bilangan desimal ya. Pecahan bilangan desimal. Pecahan bilangan desimal. Pecahan bilangan desimal adalah bentuk pecahan dari bilangan desimal dengan konsep pembagian 1/10. Jadi kayak 1/10 pembagian ya. Jadi 0,1. Jadi pembagiannya 0,01 tuh ya. Nah, ini ya. Jadi 1 dibagi 10, 0,1. Nah, ini 1 dibagi 100 ya, 0,01. 31 bagi 100. Nah, ini nih angka-angka ini nih ya. Nah, ini angka bilangan desimal ya, pecahan desimal juga bisa disebut juga ya. Pecahan bilangan desimal ya tepatnya ya. Jumlah angka di belakang koma dari bilangan desimal yang diubah. Oke, di sini paham dulu ya antara bilangan desimal sama pecahan bilangan desimal. Nah, kita nggak begitu belajar pecahan bilangan desimal, fokusnya kita ke bilangan desimalnya, yaitu deretan 0 sampai 9 ya. Nah, ini kita sudah masuk ke desimal, sekarang masuk ke bilangan biner. Nah, sebelum kalian belajar bilangan biner, pada komputer itu sistem biner itu digunakan ya. Jadi komputer itu nggak ngerti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, mau makan, minum, disuapin, disuruh tidur, terus cuci muka. Nah, itu nggak bisa. Jadi dia itu ngertinya cuma 0 dan 1. 0 dan 1 ya. Nih, cepetan. Nah, ini ya, 0 dan 1. Nah, ini yang dimengerti oleh komputer ya. Disebut bilangan biner, adalah sistem penomoran terdiri dari angka 0 dan 1. Oh nih ya, 1 ya, yang disebut bit. Nah, sebutannya tuh bit. Nah, ini adalah contoh dari bilangan biner ya. Sebenarnya ini aja tuh juga udah disebut bilangan biner ya. 1, 0 ini juga udah termasuk bilangan biner ya. Sebenarnya 1 ini juga ya, 1 juga bisa desimal, bisa biner ya. Kayaknya bagusan ini ya. Nah, ini kan ada, ntar saya hapus dulu. Oke, hapusnya mana nih? Nah, ini ya, ini saya hapus dulu. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bit ya, ada 8 bit. Nah, ini juga ada 8 bit, ini 8 bit, ini 8 bit. Nah, ini per kotaknya itu disebut itu adalah oktet ya. Di sini ada 4 oktet. Ini oktet ya ini. Nah, ini oktet ya. Nah, coret lagi. Nah, inilah pokoknya ya, oktet nih ya. Itu kan ada titik-titiknya tuh. Nah, membagi 8 bit ya. Nah, ini berarti jumlahnya ada 4 oktet ya. Nah, ada 4 oktet ya. Nah, 4 oktet di 1 oktet itu ada 8 bit ya. Jadi totalnya ini ada 32 bit ya. Nih ya, 32 bit. Jadi di sini bitnya itu ada 8. Ini 8 16 32. Oke. Nah, di oktet ini ya, sebenarnya oktet satu kolom ya. Satu kolom ini lah pokoknya ini ya. Satu kolom ini nih. Nah, ini nih sebutannya oktet. Nah, satu oktet jumlahnya ada berapa dalamnya? Ada 8 bit. Nah, terus yang dimasuk bilangan biner di sini ya, hapus dulu ya. Nah, ini ya, bilangan biner di sini ya ini. Nah, ini bilangan biner loh. Nah, ini sudah masuk ke bilangan desimal yang sudah dikonversikan.
Nah, ini juga masuk ke Internet Protocol versi 4 ya, yang biasa kita setting di komputer masing-masing tuh ya. Ini ya, misalnya nih, ini ya, di sini nyetingnya di sini. Nah, cek adapter option ya. Nah, ini di sini nih, IP versi 4 ya. Kalau yang versi 6 itu yang bawahnya. Nah, nih Internet Protocol version 4 ya. Nah, nih di sini nyetingnya nih ya. Nah, IP address. Nah, itu menggunakan biner dengan 4 okten, dan 1 okten ya berisi 8 bit ya. 8 bit. Nah, mana nih yang tadi nih? Oke, kayaknya ya, ini ya jumlahnya 8 bit. Nah, ini dapat dari mana nih? 192. Nah, ini dapat dari mana nih? 168. Ini dapat dari mana nih? 2. Ini dapat dari mana nih? 1. Nah, setiap bilangan biner itu mempunyai nilai tersendiri ya di dalam 8 bit ini ya. Mulai dari kiri ke kanan, itu dari besar ke kecil ya. Jadi dari sini ke sini itu nilainya semakin kecil ya. Dan itu adalah pangkat 2 ya, dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 8 ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7, pangkat 8 ya. Pangkat 8 128. Oke. Nah, jadi binary itu masuk ke Internet Protocol versi 4 juga nih, saling keterkaitan. Oke, nah kita akan cari tahu ini nih, cara mengkonversi ya, dan juga mengetahui nilai dari biner itu sendiri ya. Nah, jadi kan misalnya komputer tahunya 110010101010. Nah, itu tuh ada nilainya tersendiri. Di dalam 1 okten itu, di 8 bit itu ada nilainya sendiri, dari kiri ke kanan ya, dari besar ke kecil. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita akan cari tahu dulu Internet Protocol versi 4 dulu. Oke. Internet Protocol version 4 ya adalah sebuah jenis penguatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP/IP menggunakan protokol IP versi 4. Panjang totalnya adalah 32 bit tuh, seperti yang kita bahas tadi kan. Dan secara teoritis dapat mengelamati hingga 4 miliar host. 4 miliar host ini maksudnya adalah 4 miliar klien ya, user atau pengguna komputer, atau lebih tepatnya 4.294.967.296 host tuh. Coba kalian bayangin, segini banyaknya nih tuh. Biasa IP versi 4 itu biasa digunain lokal ya, kayak di kampus, terus di sekolahan, yang IP-nya itu nggak begitu banyak. Tapi kalau sudah banyak, misalnya udah lebih dari 4.294.967.296, misalnya 97, nah itu udah pakai IP versi 6 ya. Ini kan masih pakai IP versi 4. Oke, seluruhnya jumlah tersebut didapat dari 256, didapatkan dari 8 bit ya. 8 bit tadi ya, dipangkatkan 4 karena terdapat 4 okten. 4 okten terdiri dari 8 bit dikali 4 ya. 1 okten sama dengan 8 bit ya, sehingga nilai maksimal dari IP versi 4 tersebut adalah 255. Jadi di dalam nilai 1 ya tadi ya, yang 1 ini kan ada jumlahnya 8.
Nah, jika 111 itu artinya ada nilai, kalau 0 tidak ada. Jadi misalnya satunya ada di paling pinggir kiri gitu ya, itu kan nilainya sebenarnya 128. Kalau 0 berarti nggak ada nilai. Jadi istilahnya satu kayak sama kayak saklar, satu itu hidup, terus off itu mati. Itu 1 dan 0, itu salah satu contoh dari 1 dan 0 ya. 1 hidup, 0 mati. Nah, di sini dimana nilai dihitung dari 0 hingga nilai-nilai host yang dapat ditampung adalah 256, 256. Nah, nilai-nilai 256 itu kan tadi jumlahnya itu 4 okten. Nah, okten 1 full ya, fullnya itu ya 256, 256. Nah, dikali itu ya, dan jumlahnya adalah 4.294.967.296. Nah, ini adalah contoh IP versi 4 ya. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, ini masuknya ke kelas A 10.0.3.1. Terus ada lagi 172.18.2.1. Nah, ini masuknya ke B. Nah, 192.168.3.1 itu C ya. Jadi sebenarnya IP juga lebih banyak lagi itu pelajarannya ya. Jadi dia bisa dipengelompokkan IP ya, seperti pengalamatan IP ya. Pengalamatan dan pengelompokan IP kayak 10 itu masuk ke kelas A, 172 masuk ke kelas B, 192 itu kenapa bisa masuk ke C juga ya kan. Nah, nanti kita bahas ke next time di next video ya. Pokoknya jangan lupa subscribe ya, nyalakan lonceng, jadi pas saya baru bikin tuh ngepost, nah kalian udah tahu tuh videonya ya. Dan jangan lupa tonton juga tuh OSI layer yang ada di ya di atas lah, pokoknya ada tulisan itu course tentang OSI layer ya, dan OSI layer ke pembahasan OSI layer ke-7 physical layer. Oke. Ini kan sudah dapat A, B, C ya. Nah, ini contoh kelasnya ya. Nah, nanti kita bahas lagi gampang. Sekarang kan kita sudah tahu nih, itu versi 4 itu bisa sampai 4 miliar. Itu banyak banget itu IP-nya. Kita next. Nah, di sini adalah bilangan biner. Oke. Nah, seperti yang tadi kita tahu, bilangan biner itu kan ada 4 okten. 4 okten itu terdiri dari 8 bit ya, 8 bit kali 4. Nah, di dalam 8 bit ini nih, ini adalah bit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Nah, ini dalam 1 okten ya. 1 okten itu ada 8 bit. Nah, di sini gambar berikut menjelaskan setiap baris tabel. Baris 1 ya, baris 1. Radix adalah basis angka notasi biner didasarkan pada 2, oleh karena itu radix adalah 2. Nah, akarnya itu maksudnya semuanya itu nanti dimulainya itu dari 2. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 ya. Nah, baris kedua, posisi dalam angka mempertimbangkan posisi angka biner yang dimulai dengan dari kanan ke kiri ya. Kanan ke kiri. Nah, dari sini kecil ke besar. Seperti yang saya bilang, kiri ke kanan juga bisa. Kiri itu pokoknya besar, kanannya itu adalah kecil. Nah, dimulai dari kanan ke kiri. 0 posisi pertama, 1 posisi kedua, 2 posisi. Nah, ini ya. Jadi ini adalah posisinya. Jadi nggak bisa dirubah-rubah tuh. Setiap posisi mempunyai nilai masing-masing. Nah, baris ketiga menghitung nilai posisi dengan mengambil radix dan menaikkannya. Tuh, ini ya, ini kedua, ini ketiga. Nah, ketiganya itu jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Nah, ini bisa kalian tulis nih ya. Bisa kalian tulis. Ini adalah tabel ya, tabel dari perumusan bilangan binernya. Nah, jadi nanti yang kotak terakhir ini adalah
kotak dari nilai posisi itu tersendiri. Nah misalnya nih posisinya dipindah ini ke sini gitu ya. Nah nggak bisa tuh nilainya juga berpindah-pindah, jadi setiap posisi mempunyai nilai masing-masing dan tidak bisa diubah gitu ya. Kayak 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4 ya kan, tinggal dikali aja 2 kali 2 4 gitu loh. 2 pangkat 3 2 kali 2 kali 2, 2 nya 3 kali. Nah kalau 2 pangkat 7 ya 2 nya ada 7, 2 kali 2 2 kali 2 2 kali 2 sampai 7 kali, total ada 128. Nah tadi kan ada bilangan biner itu adalah bilangan 1 dan 0. Nah kalau 1 berarti dia nilainya ada gitu. Misalnya posisinya di pertama 1, ya dia itu berarti nilainya 128. Kalau dia di terakhir satunya berarti ya dia nilainya adalah 1. Kalau di posisi 2 ya nilainya 2, posisi 3 ya nilainya 4. Kalau 1 ya. Nah kalau 0 mau di posisi mana aja ya tetap aja nggak ada nilai gitu loh. Mau di sini 00, pokoknya 1 itu ada nilai. Nah nilainya itu satunya ditempatkan di belah mana gitu loh. Apakah di urutan yang pertama? Kalau urutan pertama berarti ya 128. Kalau dia di urutan kedua di sini berarti 64. Jadi sesuai urutan tersendiri itu punya nilai masing-masing ya. Misalnya nih, ini adalah 1 1 0 0 0 1 1 1. Nah 0 ini 8 nggak usah dimasukin, 16 nggak usah masukin, 32 nggak usah, yang masukin ya yang 1 ini ya, 1 yang terbaca 1 128 164 ya, berarti ntar tinggal ditambahin 128 ditambah 64 terus ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 tuh. Nah gitu ya, pokoknya baris 4 itu posisi nilai mewakili 1 satuan 2 4 8 dan lain-lain ya. Pokoknya ini kalau kalian mau nulis ulang gitu ya, pokoknya mulai dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7 ya. 2 pangkat 0 semua yang dipangkatkan 0 itu adalah 1 ya. 2 pangkat 0 itu pokoknya 1. Mau 5 pangkat 0 10 pangkat 0 ya tetap aja jawabannya 1 ya. Nah kalian tulis dulu tuh bilangannya, dari kiri ke kanan boleh, kanan ke kiri boleh. 2 pangkat 0 1, terus 2 pangkat 1 2 ya, 1 2 4 8 16 32 64 sampai 128 gitu ya, seperti ini. Tulis dulu. Nah nanti misalnya ngerjainnya, misalnya satunya di mana, misalnya satunya di sini, sisanya 0, berarti nilai biner itu, nilai desimal itu ya, kalau biner mah yang 1010 ya, desimal itu berarti adalah 64 ya. Nah kita lanjut, paham belum? Oke. Nanti tinggal di rewind videonya ya. Oke kita lanjut. Nah di sini adalah contoh soal, kita akan mengkonversikan desimal ke biner. Nah seperti kalian lihat di layar ini adalah contoh soal dari bilangan desimal ke bilangan biner. Oke. Nah kita akan bahas dulu dari soal ini ya. Pertama itu adalah 192 168 11.10. Oke, itu adalah IP. Nah ini adalah IP versi C ya. Nah untuk pembahasannya nanti bisa melihat video selanjutnya yang akan saya buat tentang pengamatan IP versi 4A, pembagian kelas dari A, B, C, D sampai E ya. Oke. Nah dari 4 jawaban ini kira-kira nih buat kalian jawaban mana yang paling betul? Ayo saya tungguin sebelum saya bahas ya. Bagaimana, sudah dikerjakan? Kalau enggak minimal tulis soalnya dulu gitu loh, nanti ada usaha gitu ya. Nah ini ya, tulis dulu. Oke, bilangan bilangan desimalnya. Nah ini adalah jawaban ke
binernya. Oke. Kita akan bahas. Oke, ini kita bahas ya. Di sini itu ada 4 oktet ya. Ini 4 oktet ya. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 oktet. Nah, ini adalah bilangan desimalnya. Nah, sekarang kita mau masukin, konversikan ke bilangan biner ya. Nah, bilangan biner itu ini ya. Nah, di sini kita udah ada tabel bantu nih ya. Tabel bantunya itu di sini ada 128, 64, 32, 16, 8, 4, 21 ya. Nah, dapatnya dari mana? Dari 2 pangkat 7. 2-nya dari mana? Dari akarnya. Posisi angkanya ke 7. Jadinya dia pangkat 2 pangkat 7. Ini yang atas nggak usah dilihatin dulu. Cukup kalian liatin yang sini. Oke. Di sini nih ya. Ini satunya itu ada di posisi ke 7 dan ke 6. Berarti dia itu 2 pangkat 7 dan 2 pangkat 6. Berarti kan nilainya 128 ya. Di sini 128 sama 64. Nah, ini tinggal kalian jumlahin ya. Totalnya 192 bukan. Nah, totalnya kan 192 tuh. Nah, ini kan sama nih, satu semua ya. 128 ditambah 64 berarti kan 1 sisanya 0 0 0 0 0 ya enggak. Kita cari tuh 1 1 0 0 0. Oh, semuanya sama ya. Berarti memungkinkan semuanya itu jawabannya benar. Kita cari lagi ke oktet kedua ya. 168 itu berapa ditambah berapa nih? Kita cari dulu. 168 itu lebih besar dari 128. Benar ya, 128. Nah, habis itu kalau enggak 128 ditambah 64 ya kan. 128 ditambah 64 habis 64 128 ditambah 32 itu totalnya 160. Nah, 160 ditambah 8 berarti kan 1 1 0 1 0 1 0 0 0 ya enggak? Nah, berarti 128 itu 10 10 10 0. Oke. Nah, paham belum? Oke. Ini ya. Oke, saya hapus dulu. Oke, udah sangat efisien sekali ya. Nah, 11 itu didapat dari 8 ditambah 4 ya kan, berarti dia 12 ya. Berarti dia ditambah 2 ditambah 1 jadinya adalah 11 ya. Berarti 0 0 0 0 ini 1 0 1 1 ya. Nah, 10 tinggal 8 tambah 2 1 0 1 0 sisanya 0. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini ya. 128 ditambah 64 128 ditambah 32 ditambah 8. Nah, jadi kalau misalnya ada nilainya pokoknya 1, tidak dinilai berarti 0 ya. Nah, jadinya seperti ini ya. 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1. Nah, kita lihat nih jawabannya yang benar yang mana. 1 1 0 0 0. Oke semua. 1 1 0 1 ya, seperti ini ya. Nah, yang ini 1 0 1 dan berarti jawabannya yang ini ya, yang adalah challenge buat kalian semua supaya mendalami tentang bilangan biner desimal ya. Jadi gimana bisa konversi desimal ke biner atau biner ke desimal.
Nah, coba kalian kerjakan dulu. Saya kasih waktu berapa ya? Saya kasih waktu 10 menit. Stopwatch ya. Kita mulai. Waktuan apa 5 menit? 5 menit gampang kayaknya ya. Kalian bisa lah ya. Oke, kita kasih waktu 5 menit ya. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya. Nah, udah amat dah. Ya, kita mulai. Tuh ya. Oke, ini sudah mulai waktunya. Coba kalian lihat dulu pakai tabel bantu yang kalian cek tadi ya. Nanti habis ini waktu selesai nanti kita bahas. Oke. Nah, saat kalian bahas, nah ada iklan tuh ya. Itu adalah tontonan-tontonan video yang pernah saya buat. Bisa kalian tonton di YouTube channelnya Aulia Nugraha Saputra. Saya juga akan membahas sepeda termahal. Oh, ya, sepeda termahal. Ini bersama Mas Alsat. Nah, kalian bisa melihat videonya di uploadan saya ya. Pokoknya di channel saya Aulia Nugraha Saputra itu cari ya. Ada tentang oscillator juga ya. Bagaimana? Sudah kalian kerjakan? Oke. Waktu terus berjalan. Oke, terus pakai tabel bantu ya. Nah, itu di video-video itu ya. Itu ada tampilan, nanti itu ada video-videonya ya. Tuh ya. Nah, pokoknya video. Pokoknya saya pernah buat apa aja lah. Mikrotik juga pernah ya. Udah pernah saya edit pokoknya. Pokoknya kalian cukup pantengin Aulia Nugraha Saputra channel, oke? Nah, tuh ya. Tuh, jadi di soalnya itu, manakah dari berikut ini setara dengan biner dengan alamat IP? Maksudnya setara itu ya cuma dikonvertin doang, itu cuma pemusingan soal lah ya, biar dibaca ada pusing. Nah, itu jadi dari bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, di bawahnya 2 soal lagi itu adalah konversikan dari bilangan biner ke bilangan desimal. Gampang banget pasti. Ayo cepat, semuanya dibuat, cepat dibuat. Ayo dibuat. Oh ya, saya juga mau, sebenarnya butuh saran dan kritik ya. Kira-kira mau bikin video apa lagi gitu. Pokoknya request apa aja, video lucu aja bilang gitu. Apa mau unboxing sneakers, terus outwear yang akan digunakan setiap hari gitu. Saya juga ada tuh koleksi outwear ya. Nah, terus apa cara vlog apa bisa tulis di komen aja ya. Misalnya belajar ngehack gitu ya, bisa ya. Virtual reality, bikin program, ayo semuanya juga bisa. Kalian tulis di komen saja ya. Bagaimana? Sudah? Oke, kita langsung cari tahu jawabannya ya. Waktunya sudah, jangan lama-lama juga ya. Udah 34 menit loh. Oke, nah ini yang pertama ya. Yang pertama itu 1283216 172. Nah, jadi jawabannya itu 128 ditambah 32 ditambah 16 sama dengan 172. Nah, ini penempatannya di mana? Lihat di tabel bantu dari bilangan biner tadi ya. Nah, ini ya jawabannya ya. 128 ya. Ditambah 32 ditambah 16 sama dengan 17. 172 ya. Nih, yang ini ya. Sebenarnya kalau ada soal seperti ini nih mudah gitu ya, cari bagian yang beda gitu. Misalnya ini kan sama tuh ya, enggak? Ini kan sama nih, tuh satunya di situ semua. Jangan cari yang seperti ini, cari yang beda gitu. Ini kan sama nih, ini juga sama. Nah, ini beda banget nih, soalnya tuh beda. Makanya kita cukup nyari satu oktet aja gitu udah langsung ketemu 172 ya. Nah, ini jawabannya. Jadi nilai ini 128 ya.
terus yang kedua adalah 32, terus yang ke sini adalah 16 ya. Nah, konversi bilangan biner ke desimal gampang kan ya. Ini adalah 128, ini adalah 16, ini 8, ini 4, tinggal dijumlahkan. Terus yang kedua ini adalah 128, ini adalah 16, ini adalah 4, ini adalah 2, tinggal dijumlahkan. Nah, 0 nggak usah dicari lah ya, ngapain, jangan memusingkan diri sendiri gitu ya. Nah, ini jumlahnya ya, 128 ditambah 16 tambah 8 tambah 4 sama dengan 156. Yang kedua 128 tambah 16 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 150. Oke, di situ course-nya tuh sebenarnya gampang, tinggal di kalian aja diasah gitu ya. Nanti saya masukin di bawah itu link untuk kalian belajar subnetting ya. Di situ keren banget pokoknya. Oke, baru itu aja sih. Kita belajarnya dari biner ke desimal. Nanti ada course atau pelajaran selanjutnya itu yang dari okta ke heksadesimal ya. Itu 2 itu masih belum, dan IP versi 6. Dan pantengin terus Aulia Nugraha Saputra channel, karena kita akan membagikan ilmu secara gratis dan cuma-cuma. Cukup dengan subscribe ya. Nah, itu juga banyak video-video selanjutnya yang dapat kalian tonton ya, kayak review sepeda atau belajar oscillator atau SMK Islam Darul Rahman. Itu ada kegiatan-kegiatan juga saya liput semua deh, saya liput dah. Nanti juga ada tutorial membuat website, hosting website gitu ya, membuat website dari e-commerce gitu ya, semua banyak lah. Oke, don't go anywhere because Aulia akan kembali dengan video-video yang bisa membuat Anda mengerti tentang kehidupan ini. Oke, sampai situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.